Selamat pagi, aku akan menunjukkan caraku membuat tape ketan. Jadi yang dibutuhkan adalah beras ketan yang kualitasnya bagus, seperti ini. Ini beras ketan putih, yang ini beras ketan hitam. Nah, dua beras ketan ini aku beli sudah lama dan aku simpan di freezer. Jadi tak mengapa disimpan di freezer atau di kulkas untuk meminimalisir bulukan atau dimakan kutu. Nah, kemudian yang dibutuhkan selanjutnya adalah ragi tape. Aku menggunakan ragi tape NKL atau Na Kuk Leong. Ini bagus sekali kualitasnya dan ini kusimpan di kulkas juga untuk menghindari bulukan atau jamuran. Ketika akan aku gunakan, aku jemur dulu dengan cara seperti ini. Jadi tidak boleh terkena tangan, khawatir kalau misalnya dia terkena tangan yang kotor, misalnya keringatan atau basah, raginya bisa tidak aktif. Jadi ini ku keluarkan tanpa mengenai tanganku. Seperti ini. Nah, ini langsung dijemur. Begini saja menjemurnya tanpa dilepas plastiknya. Nah, setelah dijemur, ini dihaluskan menggunakan punggung sendok. Kemudian ini adalah beras ketan yang sudah aku rendam semalam. Jadi beras putih seperti ini. Untuk 1 kg beras ketan direndam dengan air yang sudah dicuci dulu ya. Beras ketannya itu dicuci sampai bening, kemudian direndam dengan air, diberi pewarna, boleh pewarna hijau atau pasta pandan seperti ini, atau air, daun suji dan daun pandan. Tapi aku menggunakan pasta pandan saja yang praktis. Untuk 1 kg beras ketan, pasta pandannya aku beri 1/4 sendok teh. Jadi sesuai dengan keinginan, hijaunya mau seperti apa. Jadi kalau semalam itu masih pucat dan sekarang kan pagi ya, sudah lebih dari 12 jam. Jadi tadi malam itu aku rendam sesudah sholat isya dan sekarang sudah pagi. Lama-lama menjadi tua seperti ini. Dan ini akan aku kukus dulu. Untuk beras ketan yang berwarna hitam, beras ketan hitam, ini caranya juga sama dengan beras ketan yang putih. Jadi direndam dulu selama beberapa jam, minimal itu 6 jam untuk membuatnya mekar. Jadi alasan kenapa harus direndam adalah karena beras ketan itu kan dia lengket. Jadi untuk menghilangkan lengketnya, maka beras direndam. Di samping itu juga membuat berasnya lebih mekar seperti ini. Setelah direndam, ini dicuci bersih kembali, kemudian ditiriskan, lalu siap dikukus. Aku sedang memanaskan air biar mendidih dulu di panci pengukus. Kemudian gunakan sarangan yang seperti ini. Beras ketannya ditiriskan, kemudian di bagian tengahnya diberi ruangan untuk lubang-lubangnya itu agar dapat mengeluarkan uap air sehingga beras ketannya ini bisa matang sempurna. Kemudian untuk 1 kg beras ketan aku menggunakan 1 keping ragi tape seberat kurang lebih 2,5 gram. Ini ya, cara menggunakannya seperti ini. Sampai 0 dulu. Oh maaf, untuk 1 kg beras ketan menggunakan 2 keping ragi tape. 1 kepingnya antara 3 sampai dengan 4 gram. Ini 4 gram karena ada plastik klipnya tadi sudah aku timbang ya. Jadi beratnya itu berkisar antara 2,5, 3 atau 4 per kepingnya ini. Jadi untuk 1 kg beras aku menggunakan 2 keping. Untuk
Ukurannya seperti ini ya, ini kecil. Jadi kalau misalnya di pasaran itu ragi tape bermacam-macam. Untuk ragi tape yang merek NKL ini ukurannya memang kecil seperti ini, jadi menggunakannya 2 untuk 1 kilogram. Itu cukup. Jadi tidak perlu banyak-banyak, karena kalau banyak-banyak nanti over fermentasinya sehingga terlalu cepat matang dan khawatirnya malah cepat mengalami fermentasi dan rasanya menjadi lebih manisnya itu berlebihan gitu loh. Kalau untuk menggunakan ragi tape ini tidak perlu menggunakan gula ya. Jadi airnya itu nanti akan muncul banyak jika fermentasinya sempurna. Pemakaian ragi tapenya takarannya tepat, kemudian semua peralatannya bersih, tangan kita juga bersih, prosesnya tepat, jadi harus benar-benar dingin ketika ditabur tape. Oke ya, sekarang kita akan mengukus. Airnya harus sudah mendidih seperti ini, baru dimasukkan sarangan berisi beras ketannya. Ini akan aku kukus selama 15 menit sampai dengan 20 menit. Nanti akan aku lihat timernya sampai dengan kekel atau lengket-lengket, saling lengket. Setelah 15 menit seperti ini sudah saling menempel ya, lengket, bagus sekali, dan ini harum sekali aromanya karena aku menggunakan pandan untuk mengukusnya, termasuk juga di airnya. Ini akan aku matikan dulu apinya, kemudian akan kupindah ke panci. Jadi siapkan panci yang bersih, karena ini akan aku guyur dengan air mendidih untuk menghilangkan lengket-lengketnya. Jadi agar menjadi ketan yang sempurna, tape ketan yang sempurna. Kemudian disiram dengan air mendidih. Tidak perlu buru-buru, sampai semuanya terkena air ya. Dan ini akan aku kukus kembali selama 20 menit. Dituang kembali di panci pengukus, jangan lupa dipanaskan airnya dan ditambah airnya jika berkurang. Jadi seperti ini ya. Nanti akan mekar kembali. Jangan lupa untuk memberi ruang untuk keluarnya uap panas agar matang sempurna. Dan ini ditutup. Setelah dikukus selama 20 menit, seperti ini hasilnya. Bagus sekali, mekar, pulen. Ini kompornya aku matikan, kemudian siap untuk diangin-anginkan. Diangin-anginkan di atas nampan, boleh dialasi dengan daun pisang, boleh juga langsung di atas nampan yang bersih ya, karena kalau tidak bersih bisa gagal fermentasinya. Harus benar-benar dingin, jika perlu bisa dikipas angin. Aku angin-anginkan di nampan seperti ini. Ini aku alasi daun pisang. Daun pisangnya tadi sudah aku cuci, kemudian dilap sampai dengan kering. Jadi tidak ada barang yang basah di sini ya, agar fermentasinya sempurna. Ini akan aku kipas angin agar benar-benar dingin.